Nah sekarang untuk mengawali kita mau bicara dulu apa arti dari perbedaan antara peradaban dan kebudayaan ya, kebudayaan. Kita lihat di sini. Kalau waktu di aliyah ada yang sekolah di aliyah dulu, apa kebudayaan masih ingat? Peradaban sama kebudayaan bedanya apa? Tidak ingat ya? Pengertian kebudayaan atau peradaban. Ini sebenarnya pengertian kebudayaan dan peradaban itu sering terjadi rancu ya, sering terjadi salah pengertian, dalam arti bukan salah ya, perbedaan penafsiran, dimana kalau pada umumnya itu peradaban itu sering terbalik dengan kebudayaan ya. Jadi mengapa bisa terbalik seperti itu? Karena banyak yang merasa bahwa kebudayaan itu di bahasa Indonesia-kan ya. Jadi kekeliruannya itu di situ ya, budaya dengan peradaban. Nah, di bahasa Indonesia budaya kan artinya ya budaya adat ya. Nah, kemudian peradaban bahkan dikonotasikan atau ditafsirkan kata dari adab ya, adab bahasa Indonesia maupun adab secara bahasa Arab yang artinya sopan santun. Itu kekeliruannya di situ ya. Saya lagi bilang kekeliruannya ya. Sehingga mereka itu memahami yang peradaban berarti yang berkaitan dengan non fisik ya. Tolong sambil tulis-tulis ya. Nanti sampai orang bisa. Yang berkaitan dengan non fisik ya, atau non materi ya, atau immaterial ya, yang bukan materi. Misalnya apa? Ini yang keliru ya, yang memahami berbeda ya. Misalnya kalau yang terkait dengan pemikiran atau terkait dengan seni, tetapi bukan seni bendanya, itu mereka memahami sebagai peradaban. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa? Pemikiran, seni kalau seni apa? Misalnya sastra ya, sastra kan itu terkait pemikiran. Nah itu mereka mengatakan sebagai peradaban karena dilihat dari sisi adab itu terkait dengan non materi, yaitu sopan santun ya. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau kita atau saya nanti ya mengikuti para sejarawan yang tidak keliru seperti itu ya. Jadi dari SMA ke bawah peradaban itu dipahami sebagai sesuatu yang non materi, yaitu yang terkait dengan non fisik ya. Seperti misalnya sastra gitu ya, kan non fisik. Nah itu. Nah kemudian kebudayaan itu sendiri dipahami sebagai budaya ya, budaya tetapi yang terkait dengan fisik. Misalnya apa? Ya misalnya topi, peci ya. Peci kalau di Jawa atau di Indonesia itu adalah hasil kebudayaan masyarakat Indonesia. Peci ya. Kenapa? Di Arab tidak ada peci, gitu kan? Nah, itu adalah pemahaman yang berbeda, bukan pemahaman dari yang akan saya sampaikan ini. Nah, kalau yang akan saya sampaikan ini bahwa terbalik justru ya,
jadi kebudayaan itu malah justru yang terkait dengan non fisik, ya. Nah, kemudian kalau peradaban justru menjadi fisik, ya. Nah, mengapa demikian? Ya, karena hal tersebut berasal dari kata bahasa asing, ya. Yang bahasa asingnya kalau bahasa Inggris itu budaya adalah culture, ya, kultur, ya, sehingga non fisik. Paham ya? Budaya. Nah, culture, ya, kultur, non fisik. Maka di sini terbalik seperti tadi. Jadi yang dianggap kebudayaan justru hasil non fisiknya, ya, seni tarinya gitu ya. Terus tapi yang terkait bukan gerakannya, ya, tapi terkait dengan pemikirannya, ya, di situ. Nah, terbalik. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan peradaban itu adalah bahasa Inggris yang berarti civilization. Jadi yang terkait dengan benda, ya, terkait dengan sesuatu yang materi. Ya, contohnya seperti sekarang, ya, era digital. Nah, itu berarti budayanya adalah yang terkait dengan Google, ya kan? Nah, yang terkait dengan non fisiknya, sedangkan peradabannya adalah yang terkait dengan medianya, ya. Seperti apa? Ya, media itu macam-macam sekarang, ya. Ada aplikasi itu kan medianya, ya. Tetapi yang dimaksud dengan budayanya, yang non aplikasinya, ya, isinya yang di dalamnya, kan gitu. Nah, itu perbedaan pengertian kebudayaan dan pengertian peradaban, ya. Nah, oke. Terus sekarang sebelumnya saya juga akan menyampaikan ini kalau terkait dengan kalau kita lihat dari bahasa Arabnya. Dari bahasa Arabnya, kebudayaan adalah berasal dari kata sakofa. Apa? Sakofa, ya, karena LCD-nya mati, makanya orang payu kelas ya, karena LCD-nya mati, ya. Nah, sakofa ini yang tadi, yang berarti culture, ya, kultur, berarti non fisik, ya. Nah, sedangkan kalau yang terkait dengan fisik, ya, ini dari kata bahasa Arab al-hadroh, ya, yang artinya di sini al-hadroh itu tanah, ya, makanya di sini fisik. Nah, yang bahasa Inggrisnya adalah tadi civilization, ya. Paham ya sampai sini, ya? Jangan terbalik mulai sekarang, ya. Mulai sekarang dibalik dengan pemikiran Anda ketika waktu di SMU, ya. Jadi dulu kenapa peradaban di SMU ke bawah dianggap yang non fisik? Karena guru-gurunya itu pada termotivasi oleh kata bahasa Indonesia adab, ya. Padahal itu bukan, itu terjemahan yang dari bahasa Inggris, ya, civilization, yang berkaitan dengan media seperti ini, meja, ya, berkaitan dengan fisik, ya. Terus kemudian laptop, ini adalah civilization atau peradaban, ya. Nah, sedangkan kebudayaan adalah budaya yang berkaitan dengan culture, ya, atau sesuatu yang non fisik seperti seni sastra dan lain-lain. Ya. Terus sekarang kita lanjut, ya. Budaya ini ternyata kalau kita lihat awalnya yang memiliki budaya paling paling pertama, ya, di manusia di belahan bumi ini adalah dari Yunani, ya, Yunani kuno. Jadi Yunani dulu, ya, yang manusia pertama berbudaya adalah Yunani. Kalau kita Muslim mungkin keturunannya Nabi Adam, ya, di sana, ya. Nah, setelah Yunani baru ke Romawi, India ini. Nah, Yunani-nya di mana? Sebelum Yunani
di Babilonia, ya, Babylon. Jadi mungkin Nabi Adam, kalau kita kaitkan dengan ini, Nabi Adam itu dari sana, dari Babylon, ya. Mengapa? Karena di sana itu terkenal dengan manusianya itu memang otaknya cerdas-cerdas, ya, hebat-hebat. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan kan bahwa Bani Israel adalah Bani yang sangat dilebihkan oleh Allah, memiliki kelebihan yang sangat banyak, yaitu fisiknya ya, keren-keren ya, putih-putih, tinggi-tinggi ya, ganteng-ganteng ya, ya keren-keren, cantik-cantik ya kan. Nah, terus pinter-pinter gitu. Makanya budaya itu dari sana. Nah, tetapi di situ sifatnya karena memiliki kelebihan yang lebih dari manusia-manusia lainnya, ya kan? Maka kemudian menjadi sifat yang protesan, ya, suka protes. Semua nabi diprotes ya, Nabi Musa diprotes, Nabi Isa diprotes, semua kan diprotes ya. Maka kemudian Bani Israel itu yang memiliki banyak kelebihan itu karena merasa bangga atau lebih sadisnya lagi sombong lah ya, merasa lebih keren ya dari manusia lainnya, ya kan? Ya coba bandingkan sama orang Negro, orang Ethiopia, ya kan? Mereka bahkan sampai sekarang di Amerika itu kalau atau di belahan bumi Eropa, kalau ngomong orang yang selain bangsanya sendiri, mereka ngomong kulit hitam, ya kan? Yang diomongkan kulitnya, ya kan? Karena memang hitam. Nah, kenapa? Ya kalau Islam mengkaitankannya biasanya dengan keturunan Nabi Adam, ya kan? Qabil sama Habil, ya kan? Yang di situ keren banget, putih ya, sama yang buruk kan gitu ya. Akhirnya terus dijodohkan terbalik ya dengan Labuda dan Iklima kan gitu ya. Nah, yang di situ cantik sama buruk. Jadi memang kalau kita pikir sebenarnya, kalau kita pikir ya, sunnahnya manusia itu sebenarnya jodohnya kayak gitu ya kan. Yang cantik sama yang jelek, yang ganteng sama yang jelek. Karena Nabi Adam dulu begitu melahirkan anak kembar ya, kembar laki-laki, kalau melahirkan langsung kembar-kembar sama Allah karena memang mau dijadikan jodohnya ya kan, laki-laki sama perempuan. Ini cantik sama keren ya. Yang satunya lahir lagi laki-laki perempuan tapi hitam, tidak keren. Nah, Nabi Adam berpikir, nah kalau yang keren sama yang keren, nanti yang buruk ya buruk terus. Akhirnya kan disilang. Nah, disilang lah kemudian menjadi sunnah barangkali sekarang ya. Coba sampai lihat, kalau orang cantik-cantik mesti bojone elek ya. Saya punya temen yo cantik banget yo, jadi idola di kampus dulu ya. Baru ini ketemu pas reunian, bojone elek banget loh. Sing lebih ganteng bojoku. Lah kok yang malah basane yang sing termasuk wong itu elek ya ora ya. Ya ada juga. Meskipun sunnahnya itu dari Nabi Adamnya itu jelek sama cantik, tetap aja banyak juga pasangan yang cantik sama keren ya kan, yang buruk sama buruk. Karena apa? Itu sunnah dari Allah seperti itu ya. Jadi ada sunnahnya Nabi Adam yang silang, kalau sunnahnya Allah kan yang sama ya kan. Nah mungkin kalau saya ya termasuknya yang sama lah ya. Maksudnya ngelek ya kan ora ya. Ora belum ngaku elek kan gitu. Dia mesti ayu kan gitu. Wong darani, "Wah, bututi sunah Adam kok sing lanang keren bututi elek ya ora lah." Ya, ayu karo keren iki ya. Oke, saya teruskan ya. Nah, setelah dari Romawi, nah ini kemana? Ke Arab ya. Jadi ternyata setelah dari Romawi, peradaban itu larinya ke Arab. Mengapa? Karena di sanalah turunnya para nabi ya. Iya, artinya itu di bagian timur tengah itu. Nah, mengapa di situ? Nah, ternyata itu tadi, kalau di Bani Israel itu karena pinter-pinter tapi rewel-rewel, ngeyel-ngeyel sehingga turun nabi kan di situ. Nabi yang di Bani Israel kan Nabi Musa ya, Nabi Isa ya kan. Nah, tetapi kemudian lari ke Arab. Mengapa? Karena di Arab juga seperti itu ya. Arab malah lebih sadis lagi ya. Artinya itu sangat frontal ya, sangat arogan, sampai-sampai kalau dibayangkan itu ya hampir seperti tidak berbudaya ya kan. Maka turun nabi. Nah ini awal peradaban ya,
yang lahir di Arab. Paham ya? Nah, juga kebudayaan yang lahir di Arab. Ya. Kebudayaannya apa? Ya, segala sesuatu ajaran yang dibawa oleh para nabi, kan gitu ya asalnya. Nah, kemudian peradabannya apa? Peradabannya yaitu tadi ada rebana ya, kemudian ada apa ya, bukan rebana, yang musik-musik Islami gitu lah ya. Nah, yang dibawa itu. Terus kemudian jilbab. Kalau jilbab sebenarnya bukan peradaban pada zaman Nabi saja, sudah sejak zaman lama ya, sebelum Nabi Muhammad. Tapi ya nabi-nabi sebelumnya memang. Jadi sampean jangan heran ya ketika ada agama lain memakai ya. Dan tapi sekarang itu ngeri juga. Saya lagi prihatin ya. Coba sampean lihat di YouTube ya, di media-media digital zaman sekarang, media-media internet ya. Coba lihat. Sekarang itu menurut saya pergeseran nilai yang sangat memprihatinkan ya. Kemarin saja ya, ini pendapat saya biar didengerin sama orang lain, nanti saya masukkan ke YouTube untuk mahasiswa yang kelas B ya. 1 abad NU ya. Sampean lihat nggak? Nggak ke Sidoarjo kan? Tapi lihat di YouTube ya. Nah, apa yang sampean lihat di YouTube? Hijab. Yang diundang itu kan pejabat bukan Mas Ayu. Ya terus? Banyak yang tidak berhijab itu. Banyak yang tidak berhijab. Kayak apa ya, intro di musiknya seperti itu. Nah itu dia. Meskipun NU ya sedang menyatakan ya bahwa NU itu tidak hanya milik orang Islam, tidak hanya milik Nahdien, tapi adalah rahmatan lil alamin ya. Memang 1 tidak berhijab ya. 2 musiknya musik apa? Orkestra kan? Nah, yang itu loh, ya biola dan sebagainya ya. Ini benar, ini saya perhatikan ya kan? Tidak hanya di 1 abad NU. Sekarang sholawat juga memakai seperti itu ya. Kita dengar sholawat banyak banget yang hampir seperti musik gereja. Benar apa benar? Terbalik, kita dengar sekarang yang namanya musik gereja ya, misa akbar, memakainya seperti sholawat. Pernah dengar? Pernah lihat di YouTube? Hah? Pernah kan? Masya Allah, persis banget kayak sholawat ya. Jadi mereka memakai bahasa Arab ya, karena bahasa Arab kan bisa dipelajari mudah kan. Nah, terus menyanjung Yesus ya. Nah, di situ musiknya musik kayak marawis ya kan, rebana, sehingga kayak sholawat banget. Tapi mendengarkan sholawat kayak nyanyian gereja banget ya kan. Nah, menurutku itu bolehlah positif, artinya itu kan sekedar musik ya. Mungkin umat muslim itu, terutama yang saya pahami itu NU, karena saya taunya NU ya, yang suka musik-musik, yang lainnya kan enggak ya. Mungkin maksudnya baik, yaitu apa? Supaya tidak ketinggalan zaman ya kan. 1. 2, bisa disukai oleh banyak kalangan. Tetapi sisi negatifnya menurut saya itu menjadi rancu ya kan. Nanti banyak yang keliru, jangan-jangan naudzubillah, keturunan kita muslim ngertine kuwi ndarani sholawat, melu-melu nyanyi gereja ya kan. Nah, tapi nyanyi-nyanyi sing muslim, sing islami ora gelem karena kuwi ndarani nyanyian gereja. Nah, itu yang saya lagi prihatin. 1 itu ya. Kedua, sekarang itu banyak ulama kita yang menyanjung-nyanjung orang yang tidak takwa ya, bahkan non muslim. Menyanjungnya gimana? Orang Islam itu jorokan gitu ya, ngomong-ngomongnya dewek, itu ulama ya, maksudnya kiai gitu ya. Tapi coba yang namanya Jepang, bersih ya kan, disiplin, negaranya Islami kan gitu ya, padahal Jepang bukan orang Islam kan, banyak yang seperti itu. Nah, bahaya kan
kalau itu selalu disampaikan oleh para ulama kita, oleh para dai kita seperti itu, lama-lama kan masyarakat atau generasi yang akan datang atau generasi Z ya atau generasi milenial ini mengidolakan negara lain kan? Satu gitu. Kedua berpikiran lah jadi wong Islam percuma, ora bisa islami, mendingan jadi wong sing ora Islam sing penting islami kan gitu ya. Nggak usah seperti itu ya. Kalau saya mengikuti madhabnya Gus Baha dalam berpikir ya, menurut Gus Baha kan begini, sehebat-hebatnya Jepang ya kan, sehebat-hebatnya Rusia itu tidak Islam ya, ekonominya katanya maju hebat tapi bukan Islam. Si mending wong Indonesia ya kan, jerene wonge bodoh-bodoh, jorok-jorok ya, melarat-melarat, tapi nyatane Islam. Indallahnya lebih bagus wong Indonesia kan gitu. Nah itu sekedar selingan saja, artinya saya ingin membuka wawasan mahasiswa supaya jangan mudah terbawa arus ya, biarin arusnya lagi begitu, walaupun kita juga tidak bisa melawan arus, karena kalau melawan arus itu ibarat sungai, arusnya ke kanan kok kita ke kiri, kita capek, tegap ya kalau kita berenang ya. Ikuti arus ya, tetapi jangan tenggelam ya. Bagaimana supaya kita di arus itu tetap selamat sampai tujuan, begitu ya. Ya wis lah sing siki lagi seneng orkestra yang ono ya, tapi kita nggak usah mendewa-dewakan banget orkestra, ya kan? Dan sebagainya. Ya. Kalau yang untuk misalnya Bu, saya pernah lihat kayak di TikTok atau gimana seperti itu ya Bu. Itu kayak sholawat yang di Indonesia juga ternyata ada kan Bu yang kayak itu kan syair lagu terus syair lagu cinta apa yang dinyanyiinnya itu yang paling terkenal kan Nancy Ajram. Lah kontroversinya itu yang nyanyi syairnya si Nancy Ajram lah, Nancy Ajramnya itu kan penyanyi Timur Tengah yang notabene itu dia non muslim kan Bu, Kristen kalau nggak salah agamanya. Terus lagu-lagunya itu populer di Indonesia, terus terkadang tuh kayak ibu-ibu majelis atau apa tahunya itu kayak oh ini syair cinta, tapi tahunya tuh kayak oh orang yang pakai bahasa Arab berarti sholawat. Itu gimana ya Bu? Nah itu yang sedang saya prihatinkan kan antara lain itu ya. Dan itu tidak hanya terjadi di barat loh ya, ternyata termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu di Papua ada sebuah gereja yang kalau pagi atau sore ya menjelang maghrib itu nyetel sebenarnya itu Injil ya, tapi berbahasa Arab dan dilakukan seperti kori-kori Muslim. Lah, otomatis kan orang yang tidak tahu itu dikira masjid, ya bangunannya juga mirip masjid ya. Terus dikira itu adalah kori ya, dikira lagi tarhim ya. Itu ya. Terus lagi sekarang juga banyak non muslim yang memakai hijab ya, istilah anak muda kan hijab ya, seperti ini jilbab ya. Nah, tetapi apa yang disembah tetap Yesus ya, yang dibaca Injil. Nah, yang disembah Allah, bahkan yang disembah Allah tetapi dengan nabinya Isa. Membingungkan kan? Ada Islam yang seperti itu ya. Jadi ngaku Tuhan Allah tapi nabinya Isa. Ya kan? Padahal kalau umat sekarang ya umat Muhammad, nabinya harus Muhammad. Mengapa? Yaitu banyak kerancuan-kerancuan di masyarakat yang terjadi, yang di situ memahami bahwa semua nabi benar. Pancen iya kan? Pancen betul kan seperti itu. Nah, satu gitu. Kedua, mereka itu merasa bahwa Muhammad dengan Isa lebih mulia Isa. Mengapa? Ya karena Muhammad itu baru, sedangkan Isa adalah Rasul yang lebih awal. Nah, mereka merasa lebih benar dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Nah, ini terjadi di masyarakat sekarang itu seperti itu. Dan yang lebih ngeri lagi,
sekarang itu banyak YouTuber, bahkan kemarin itu ada yang diundang di Istana Negara, saya nggak ngomong orangnya ya, yang di situ lagi viral banget. Padahal itu ateis, sehingga guyonannya, tapi tidak saya simpan, ini kayaknya dilihat di YouTube ada kemarin ya, belum lama ya, ada peringatan apalah di Istana Negara ya, diundang. Lah itu apa lawakannya? Lawakannya itu mengatakan bahwa begini, antara lain saya masih ingat ya, kalau di Indonesia itu enak ya, melawan hantu itu mudah, karena hantu Indonesia itu disabilitas semua gitu ya kata-katanya. Sebenarnya Pak suster ngesot kan gitu ya, berarti orang usah, kan dia nggak bisa lari, jadi hantunya ditinggal lari aja, sudah nggak itu gitu ya. Nah itu nggak masalah ya, wong hantu dilawan ngomong kayak gitu nggak masalah. Ada kata-kata seperti ini. Jadi misalnya Anda itu di Indonesia melawan hantu, itu harus ditanya dulu hantunya, kamu Kristen apa Islam gitu ya. Kalau Kristen dibacakan Injil ya, kalau Islam dibacakan Quran ya gitu. Lah masa hantunya non Muslim dibacakan Al-Quran, ya tidak pergi hantunya. Nah itu sampai seperti itu ya lawakannya. Lah padahal di situ berarti kan secara implisit, secara tidak terus terang, di sana sudah jelas bahwa di situ melecehkan ayat Quran, ya kan? Berarti ayat Quran hanya mempan untuk Muslim ya, non Muslim tidak mempan. Lah padahal Al-Quran itu adalah kitab suci minallah ya, ke siapa saja itu mempan, cespleng jos. Buktinya apa? Sekarang itu banyak sekali penelitian-penelitian yang di situ meneliti tentang khasiat Al-Quran. Antara lain bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bahkan menumbuhkan tanaman lebih pesat daripada tanaman yang tidak dibacakan Al-Quran ya. Terus menjadikan bayi lebih cerdas ya, meskipun dalam kandungan, kalau dibacaan Al-Quran itu akan bereaksi ya, lebih cerdas, lebih sehat dan lain-lain. Itu sudah jelas, padahal itu yang dibacakan bukan Muslim ya, non Muslim. Tetapi lawakannya di Indonesia itu sudah seperti itu karena ateis ya. Jadi sekarang itu kalau kita lihat ya, ateis itu sangat berkembang ya, di mana saja termasuk di Indonesia ya. Meskipun tidak terang-terangan, kalau di KTP-nya mengikuti agama, salah satu agama ya, misalnya Islam, tetapi dalam pemikiran, dalam perilaku sehari-hari sebenarnya sudah ateis ya. Nah, apalagi di luar sana yang sudah di Indonesia. Nah, walaupun demikian, tetapi tetap di dunia ateis justru malah banyak yang bersahadat menjadi Muslim. Contohnya di Qatar kemarin ya, waktu Piala Dunia ribuan orang langsung bersahadat, karena di Qatar kan negara Muslim yang sangat Islami, semuanya bagus, pelayanannya bagus, ada adzan kalau waktu sholat, walaupun ada Piala Dunia ada. Nah, kemudian di situ mereka tertarik pada Islam, maka bersahadat gitu ya. Tapi di sini ya tetap saja yang namanya peradaban pasti akan merubah perilaku dan merubah itu tadi apa namanya kebudayaan ya, kebudayaan dan perilaku. Nah, kalau peradaban ya termasuk aksesoris dan sebagainya gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti ada orang yang lebih bangga tidak memakai jilbab, yang penting soleh ya, soleha, daripada memakai jilbab tapi rusak. Ya jangan seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau kita tidak memakai jilbab ya akui saja kalau itu adalah belum sanggup memakai jilbab. Tadi tentang kesolehan, ketakwaan, ya lebih baik yang memakai jilbab, ya kan? Setidaknya auratnya ditutup, jadi menjalankan perintah menutup aurat kan gitu. Nah, yang lebih fatal lagi malah ya, di Indonesia maupun apalagi di luar sana, wis nganggone jilbabe nggo nutup-nutupi tok. Ini yang lebih bahaya ya, yaitu apa? Di rumah jilbaban ya, keluar rumah jilbaban, di kuliah jilbaban, pergi kemana-mana jilbaban. Naudzubillah, semua naudzubillah. Orang ngerti ya, suka sama ya, suka pergaulan free yang dimana ya, kencan sama orang gitu ya, terus dimana jadi jilbabnya hanya untuk tutup.
Nah, yang semacam ini yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang bahwa lebih baik tidak memakai jilbab daripada memakai jilbab hanya untuk menutupi perilaku buruk, ya. Nah itu ya enggak itulah, enggak. Ini hanya keprihatinan saya saja ya, bahwa dunia itu sudah serusak itu, ya. Jadi menyedihkan, memprihatinkan. Ini belum yang lebih rusak lagi. Yang lebih rusak lagi kan masya Allah ya, sangat berpengaruh ke Indonesia ya. Sekarang anak-anak kecil ya lebih suka viral terus kemudian menjadi banyak harta daripada ngaji, ya kan? Bocah cilik viral nyanyi lagu si Jito ya, terus sugih, wah terus keren. Wis ora kelingan agama, ya kan? Malah ditanya agamamu apa? Malah bilang itu hak asasi manusia, nggak usah tanya-tanya agama. Ada kan yang seperti itu, padahal anak kecil ya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya agama ya agama saya ini, dan bangga dengan agamanya dan dilakoni, apalagi Islam. Nah ini menjadi tugas Anda selaku mahasiswa KPI ya. Jadi dakwai diri sendiri dulu, ibda binafsi, ya kan? Terus nanti keluarganya, temennya, orang lain. Dakwahnya dengan cara seperti apa? Yaitu tadi bermacam-macam ya, tidak hanya yang seputar digital. Nah, nanti antara lain yaitu di KPI Anda itu nanti ada mata kuliah komputer ya, mata kuliah desain grafis ya kan, terus mata kuliah yang terkait dengan teknologi digital. Anda mampu betulan lah, nanti Anda yang dakwah di situ, isinya konten dakwah. Jadi untuk paling tidak untuk meredam yang semacam itu gitu ya. Nah sekarang kan tidak hanya ateis. Kalau ateis kan tidak beragama apapun ya. Sekarang lebih sadis lagi, ada yang namanya satanik. Satanik tahu sampean? Jadi jadi mereka itu menyembah setan ngakunya, atau mengikuti ajaran setan dan menentang Tuhan. Ya Tuhan siapa saja, termasuk Allah ya sebagai Tuhan yang disembah orang Muslim kan gitu ya. Jadi mereka itu selalu menghujat Tuhan sehari-hari tiap hari. Jadi misalnya ada orang ya kepaduk, mereka dia orang bakal ngomong astagfirullah ya, kepaduk kersane bisa ora. Kepaduk gue adalah perilaku orang tersebut sendiri gitu ya. Lah nanti yang dipuji malah setan gitu ya. Naudzubillah. Ya ini terus Tuhannya dihujat ya. Ini pasti karena Allah apa gitu, jahat ya. Naudzubillah, kan ngeri ya. Jadi kok ada ya manusia yang sampai berpikir seperti itu ya kan. Tuhan kok dihujat gitu loh. Wong sedangkan kita merayu Tuhan saja, Tuhan belum tentu baik pada kita. Ya, makanya itu salah satu namanya perkembangan atau keadaan budaya saat ini ya. Sudah paham ya? Oke. Nah, ini yang terkait dengan Arab itu kenapa dari Arab dulu. Nah, itu sudah tahu. Sekarang jam berapa? Nanti mata kuliah lainnya 11.50. Berarti jam 12 ya. Ya, berarti apa mata kuliah kedua apa? Studi hadis ya, studi hadis. Ya. Ini hadis dakwah ya, hadis dakwah. Ini sudah paham ya dari tadi arti peradaban sama arti kebudayaan, terus kemudian mengapa kebudayaan nanti akan dipelajari dari Arab dulu ya. Nah itu sudah paham. Nah sekarang ini Arab itu sebenarnya merupakan negara yang di situ terdiri dari banyak kondisi Arab ya, Jazirah Arab. Arab itu negara yang terdiri dari beberapa bagian tanahnya ya. Yang pertama di sini adalah Al-Ba'idah, Arab Al-Ba'idah, yaitu penduduk ini ya, di ahli sejarah Arab itu dibagi menjadi beberapa masa ya. Yang pertama masa Al-Arab ya, Al-Arab Al-Ba'idah. Artinya apa?
Arab, penduduk Arab pada masa lampau. Ba'id kan artinya jauh ya. Nah, jadi penduduk Arab pada masa lampau atau masa jauh itu ya masa lampau. Nah, ini seperti misalnya apa? Ini pembagian negara Arab ya. Tadi kan dimulai dari Arab dulu karena ini sejarah peradaban Islam mata kuliah kita ya. Jadi orang ngurusi sejarah wong Amerika ya, Islam. Nah, Islam dimulai dari mana? Dari Arab tadi ya. Kisahnya seperti saya sampaikan. Nah, sekarang kita bicara Arab. Nah, Arab itu apa sih? Arab itu adalah negara yang di situ penduduknya ya itu dibagi menjadi beberapa bagian oleh ahli sejarah, yaitu yang pertama yang dikatakan al-Arab al-Ba'idah, yaitu Arab pada masa lampau. Siapa? Nah, itu adalah yang terdiri dari kaum-kaum Arab terdahulu. Siapa? Yaitu kaum Ad, kaum Samud ya, kaum yang menentang pada para nabi ya, yang terkenal. Jadi dimulainya Arab itu dari situ ya, kaum Ad, kaum Samud. Dan itu anehnya sampai sekarang itu masih ada ya peninggalan-peninggalannya. Jadi naudzubillah semua naudzubillah. Kaum Ad, kaum Samud kan yang yang menentang seks normal ya. Jadi seksnya itu kalau zaman sekarang itu dibilang homo ya, terus kemudian lesbi kan gitu. Nah, itu bagi yang pernah ke sana, kaum Ad, kaum Samud itu ada betulan itu. Jadi ceritanya dulu karena diomongi angel, Nabi ini jengkel ya. Jadi minta dihancurkan saja kaumnya. Nah, ketika mereka dihancurkan, mereka itu sedang seperti itu. Nah, sekarang itu ada, jadi ada beneran itu fosil, menjadi fosil. Tubuhnya itu lagi seperti itu, perempuan sama perempuan. Naudzubillah, ngeri kan? Itulah kalau kutukan Allah sudah berjalan. Cuma anehnya manusia yang melihat seperti itu ya karena tidak mendapat hidayah, ya tidak beriman, ya kan? Cuma tahu saja oh ya seperti itu. Ataupun yang beriman ya tidak mesti Islam, ya kan? Ayo beriman agamanya sendiri, misalnya apa Nasrani, ya beriman wah ini kuasa Yesus kan gitu kan. Nah itu karena agama itu memang sulit ya, tidak bisa dipaksakan. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan la ikroha fiddin, tidak bisa ada pemaksaan dalam agama. Makanya kita semua hanya wajib berdakwah atau menyiarkan Islam ya. Nah ini kan prodi penyiaran Islam. Jadi dimanapun Anda dengan apapun ya menyiarkan Islam ya kan, bagaimanapun caranya. Tapi Islam yang benar, jangan Islam yang aneh kayak tadi ya, menyembah Allah, Nabi Isa ya, terus kitabnya Al-Quran, ada yang seperti itu. Nah ketika belum terjadi seperti ini, saya beberapa tahun lalu itu sudah mimpi duluan ya. Jadi mimpi saya memasuki sebuah masjid, kayak masjid ya, bangunannya kayak masjid. Lah tapi di situ kok orangnya yang perempuan itu berjilbab ya. Lah tapi kok sing dibaca Injil. Lah saya bingung. Lah sholatnya bukan sholat seperti kita. Maka saya masuk. Loh, tak kira ini Islam kok seperti ini ya, kok kitabnya Injil. Di mimpi saya loh ya. Terus saya tanya, ini agama apa? Terus sana bilang Krislam gitu. Tiba-tiba saya bangun, Krislam gitu ya. Kristen tapi Islam, Kristen dan Islam itu bilang seperti itu di mimpi saya, dan itu jauh sebelum terjadi seperti ini. Makanya saya bangun terus, itu teman ngimpiku ya, aneh gitu ya. Ternyata sekarang terjadi beberapa tahun kemudian setelah saya mimpi terjadi betulan. Jadi banyak ya sekarang yang Krislam betulan. Jadi ketone Kristen tapi Islam ya, mingora sholat karena sholat itu lebih ya. Sampai jangan sampai menjadi generasi yang seperti itu ya kan. Kur gara-gara bebas sholat melebus agama lain, rugi banget. Kenapa? Sefatal-fatalnya masih muslim, masih muslimah, dijamin masuk surga ya kan. Nah tetapi kalau sudah keluar dari Islam wis angel ya kan. Jadi jangan ya. Terus gara-gara beboh menahan lapar puasa, terus ora usah Islam sing ora puasa, kan aneh. Nggak usah seperti itu ya.
ngarah gampang etok ya kan. Atau Islam nih orang mengakui sholat ada kan. Jadi Islam ki ana jare ngakuni Islam tapi tidak mengakui sholat, malah nyembah nganggo dewek ya, nganggo istihad dewek, nyembah dengan cara sendiri. Ada juga ya sholatnya aneh-aneh ya, sholatnya kalau joget ya, kalau musikan jedut-jedut gitu ya. Kalau itu sih menurut saya bocah konyol ya kan, jadi belum tentu itu benar ya. Kalau ngejawen itu ikutnya Islam tapi apa? Nah itu tergantung sekarang KTP-nya. Kalau dulu ikutnya Islam kejawen ya, sekarang KTP-nya apa? Ada kejawen yang mengikuti KTP Kristen gitu ya. Nah, kalian di Indonesia itu bebas ya. Nah itu juga banyak sekali tuh di mana Pucung Kidul sana Kroya ya. Itu di KTP Islam semua ya. Ternyata setelah mahasiswa IEG dulu kan IEG ya, belum masuk ke UNUGA. Mahasiswa kita, saya jadi pembimbingnya di sana. Ternyata 80% kejawen. Jadi Islamnya nang KTP tok, bareng ditelusuri nang kono kejawen. Nah, kejawen itu tapi ngakunya Islam. Karena apa? Ajarannya itu mirip Islam, cuma ditugel. Jadi kalau Islam kan nyembah Allah ya. Kalau itu ke kuburan namanya panembahan. Ya, kuburannya dikatakan panembahan. Ya memang nyembah itu panembahan nih ya. Nah, dengan cara apa? Sesaji dan lain-lain gitu ya. Nah, terus lagi zikirnya itu bukan la ilaha illallah tapi la ilah. Nah, mengapa terjadi seperti itu ya? Kan mahasiswa saya penelitian di sana. Mereka itu merasa bahwa yang menyebabkan dia ada nenek moyangnya. Paham sampean? Jadi sampean anak sebab anak ayah ibune sampean. Ayah ibune sampean anak sebab anak bae anak sebab anak sampai tekan panembahane. Jadi mulanya sing disembah panembahan. Sambil dengerin adzan ya. Nah, kalau di mana itu? Dan ini bisa adzan setengah 12 ya? Berapa? 12. Oh sudah jam 12, tak kira tadi jam 11. Ini sampai jam 1 tadi ya? Jam 1 kurang ya? Ya sebentar, ini dulu. Nah, sambil dengerin tapi terusin ya. Akhirnya apa? Kalau saya pikir-pikir sebenarnya seperti penyembah dewa ya. Penyembah dewa Siwa contoh ya. Itu adalah ada wujudnya kan Siwa sama istrinya siapa namanya Parwati ya kan. Tapi nanti ujung-ujungnya ada lagi. Nanti saya terangkan di sana. Ya okelah kita dengarin dulu ya kenapa sebentar.